Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan narasumber yang sangat amazing dan wow sekali. Dan di mana beliau itu sangat saya kagumi pada cerita-cerita beliau pada saat di kelas. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kenalan dengan beliau. Saya dulu dong Pak, pada teman-teman di kamera Pak. Mari kenalan dulu dong Pak. Kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang Pak. Baiknya kan kenalan dulu Pak. Silakan Pak. Saya dulu. Ya, saya mulai perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Arnawa. Saya merupakan guru Alawi. Tahun ini saya tugas mengajar di kelas 10 dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ya, saya lahir di Wonosobo. Saya tapi besar di Purworejo karena sudah dari 12 tahun saya hidupnya di Purworejo sampai saat ini. Jadi Bapak lahirnya di Wonosobo ya Pak? Saya lahir di Wonosobo. Wonosobo itu julukannya itu kalau nggak salah itu berdiri di atas awan Ya, Pak. betul. Berdiri di atas awan. Tapi kebetulan saya agak di bawah. Nah, Ini mau ada jadi tidak di atas awan tapi di bawah. Oh, di atas awan lagi Pak. Berarti dulu Bapak udah beginian itu hidup di Wonosobo Pak? Alhamdulillah tidak. Karena sekali lagi saya tidak melihat saran. Desa saya atau rumah saya itu bertempat di desa Jatian, Kecamatan Mobil. Yang mana kalau Kecamatan Mobil itu adalah merupakan kecamatan pertama yang akan kalian ketemui kalau kalian berjalan dari Wonosobo ataupun dari Magelang. Mohon maaf, dari Purworejo ataupun dari Magelang. Kalau kalian mau ke Wonosobo, kalian pasti lewat Kepil terlebih dahulu. Nah, itu kecamatan paling bawah. Sayangnya yang negeri atas awan itu ya kecamatan yang paling atas. Kecamatan Kota dan kecamatan Kejajar sama ya paling tinggi kecamatan. Oke, jadi perjalanan sudah, maka kita langsung ke tanya aja gimana Pak? Boleh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini tuh saya mengangkat tema menjadi pelajar dan akhlak di tengah-tengah globalisasi. Akhlak ya. Ya, kebetulan saya juga tahun kemarin, untuk tahun ini kan memang Al-Quran Hadis, tapi untuk tahun kemarin juga saya alhamdulillah diamanahi menjadi guru akhlak. Jadi ya semoga sedikit-sedikit nanti bisa menjawab pertanyaan. Nggak sulit kan? Tidak Pak? Nah, nilainya Tidak, juga Pak. aman lah. Tapi Bapak udah punya gambaran kan tentang tema saya bahas ini Pak? Sudah punya gambaran sedikit Pak. Nanti kaitannya dengan akhlak, remaja dan juga globalisasi. Mau kita bahas yang mana? Jadi kita masuk ke sesi pertanyaan pertama aja. Ini saya meminta opini Bapak. Jadi apa sih Pak arti berakhlak baik itu bagi seorang pelajar di tengah-tengah modernisasi atau pada di tengah-tengah zaman sekarang? Soalnya kan kalau saya pikir-pikir lagi itu zaman sekarang tuh minim banget Pak akhlaknya Pak. Saya akui Pak, saya akui itu pelajar zaman sekarang itu emang beda-beda, tapi biasanya itu sangat minimal Pak. Nah, jadi saya minta pendapat Bapak, itu apa sih Pak anti berakhlak baik bagi para pelajar itu gimana Pak? Pertama kita belajar ke yang namanya pelajar. Pelajar itu kan akan normalnya kita hubungi kalau di Indonesia ini kita dikatakan pelajar itu mulai dari usia 6 tahun atau 12 tahun yang sudah masuk ke sekolah dasar MI, kemudian nanti masuk ke SMP MTS, kemudian masuk ke MA SMK, nanti kurang lebih nanti mulai dari usia 6 sampai usia 18 mungkin atau 17 itu nanti bisa dikatakan era pelajar ya. Nanti setelah itu kalian akan masuk menjadi di era mahasiswa, itu nanti biasanya dikatakan orang-orang yang terpelajar. Nah, kaitannya dengan pelajar yang berakhlak itu sebenarnya
itu sudah disampaikan, sudah dicontohkan sejak zaman Nabi, karena Rasul sendiri mengatakan ini begitu lita mimma makarimal akhlak. Nabi itu bersabda, beliau diutus di dunia ini, diutus kepada kita manusia itu untuk menyempurnakan yang namanya akhlak. Kalau mau ngecek orang yang berakhlak seperti apa, maka kita bisa cek Rasul. Jadi pemuda zaman sekarang kalau dilihat kurang berakhlak, maka otomatis mereka jauh dari Rasul. Kalau mereka jauh dari Rasul, otomatis mereka jauh dari sumber agama. Jauh dari sumber agama, maka mereka juga jauh dari agama. Jadi kenapa kok anak generasi sekarang itu kurang berakhlak? Salah satu faktor yang bisa kita katakan adalah mereka kurang dekat dengan agamanya sendiri. Maka bisa dicek orang-orang yang berakhlak itu harusnya agamanya juga bagus. Begitu pula orang yang agamanya bagus, harusnya akhlaknya juga bagus. Maka kalau generasi apa sih untuk generasi zaman sekarang yang di mana eranya itu globalisasi, yang berakhlak itu yang seperti apa? Yang mereka yang meniru akhlak Rasul. Tidak perlu keseluruhan, karena kita hidup sudah terlalu jauh. Kita berjarak dengan Nabi itu kurang lebih ada 15 abad. Tentu untuk meniru role model Nabi sendiri dengan kita yang hidup di tahun 1400 abad 15 Hijriah itu kan sangat jauh. Makanya kita bisa ambil beberapa hal simpel kok. Hal yang paling simpel dalam menjaga akhlak adalah satu, menghormati yang tua. Yang kedua, menyayangi yang lebih muda. Itu basic simpel. Nah, dari kedua tersebut tentu ada yang tidak perlu kita lupakan. Siapa? Diri kita sendiri. Jadi penting ya Pak? Ya, penting sekali. Kalau kita sudah menghormati yang tua, kita menyayangi yang lebih muda, maka sebagai pelajar juga harus menyayangi dirinya sendiri. Juga harus menghormati diri sendiri. Jadi kalau yang tua dihormati, yang muda disayangi, nah diri sendiri kita juga harus menghormati diri, kita juga harus menyayangi. Seperti kita menjaga kebersihan kita. Kita sadar bahwa badan kita kurang bersih nih. Badan kita kurang bersih. Badan kita kurang bersih nih. Maka solusinya adalah ya bersih-bersih. Badan kita kurang wangi nih. Ya solusinya cari minyak wangi, cari parfum. Kita kurang pintar, kita kurang belajar dalam hal ini. Ya solusinya kita belajar. Kita mencari. Itu yang namanya kita menghormati dan juga menyayangi diri sendiri. Mungkin openingnya di situ dulu. Jadi basicnya adalah respect the others or the elders and then loving the youngest. Jadi menghormati the youngest, the youngest. Iya, Bisa banget Pak. iya. Kita harus yang pertama basicnya adalah kembali ke menghormati yang muda, menyayangi yang muda, yang kemudian dikombinasikan kembalikan ke. Oke Pak. Terima kasih nih Pak. Nah, Pendapatnya sangat keren nih Pak. Sangat masuk sekali. Di masuk luar nalar saya sendiri Pak. Mbak Buda ini udah masuk di kelas. Ya Pak. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih Pak. Oke. Menurut Bapak nih, apa saja sih Pak pengaruh globalisasi terhadap perilaku pelajar? Pengaruh globalisasi terhadap perilaku pelajar banyak. Nah, kita tarik kembali ke obrolan awal terkait orang yang bisa menghormati sekaligus menyayangi dirinya sendiri. Globalisasi itu adalah peristiwa yang tidak dapat kita hindari. Itu ibaratkan angin, ibaratkan cuaca, ibaratkan alam yang memang mereka datang. Mereka datang. Mereka tidak perlu kita tarik, tidak perlu kita cari. Mereka pastikan. Nah, pengaruhnya itu sangat luar biasa. Saya masih ingat sekali dulu ketika zaman Pondok Pesantren An-Nawawi itu mempunyai warnet. Dulu An-Nawawi punya warnet ada 2. Namanya Annet 1 sama Annet 2. Itu Masya Allah. Kalau zaman sekarang mungkin warnet sudah tidak ada. Digeser ke fotokopian. Ya kan? Ngalami. Jadi di di warnet tersebut itu merupakan pintu globalisasi para santri.
Yang mana katanya tahun-tahun sebelumnya itu kan belum ada warnet. Jadi ketika saya masuk di Anawi, saya MTS itu sudah ada warnet dan itu pengaruhnya luar biasa. Anak-anak yang tadinya tiap hari itu bisanya fokus ke kitab, fokus ke hafalan, itu mulai tersentuh hiburan banget. Mereka mulai mengenal yang namanya Facebook, mereka mulai mengenal yang namanya komik online, mulai mengenal yang namanya game online, bahkan YouTube dulu itu masih luar biasa sekali. Jadi kisaran jadi apa namanya pengaruh globalisasi itu luar biasa. Dampak positifnya kita jadi bisa tahu kondisi dunia. Oh, Gimana ada seperti apa gitu Pak? oh ada musik baru nih. Oh, Linkin Park update lagu baru. Oh, Avenged Sevenfold bikin album baru. Oh, ternyata One Piece itu masih berlanjut. Oh, ternyata Naruto itu belum tamat. Oh, ternyata Bleach sudah hampir selesai. Itu banyak sekali teman-teman yang berbagi. Itu dampak positifnya. Kita jadi bisa mengetahui hal-hal yang selama ini kita terkungkung di dalamnya. Tapi di mana ada hitam, di situ ada putih. Di mana ada cahaya, di situ pasti ada bayangan. Sisi negatif dari globalisasi ini adalah kita jadi kalau kita tidak bisa kembali ke konsep menghormati dan menyayangi itu sendiri, nah itu yang bahaya. Orang-orang yang kecanduan dengan yang namanya warnet, kecanduan dengan informasi, itu nanti jadinya mereka tidak akan bisa mengetahui di mana mereka harusnya hijau, di mana mereka harusnya fokus, Kehilangan arah berarti Pak? kehilangan arah. Saya punya beberapa teman yang karena pengaruh globalisasi itu yang tadinya dia anaknya itu alim, dia anaknya juga beriman, dia anaknya tertib di pondok pesantren, tapi pada akhirnya sekarang malah dia pondok pesantrennya tidak selesai. Bahkan sekolahnya dia putus, dia tidak menyelesaikan jenjang sekolah dia karena itu dia tidak sadar sendiri, tidak menghormati diri sendiri, tidak menyayangi diri sendiri akan globalisasi. Dia terbuai, dia terlena, dan itu merupakan hal yang tidak patut untuk kita jaga. Itu merupakan hal yang harus kita hindari. Makanya globalisasi ini punya pengaruh yang luar biasa dan bermata dua, seperti pisau yang bermata dua. Kalau memang kalian bisa memanfaatkan globalisasi ini ke arah yang baik, you're gonna be great. Nah, contoh saya anak pesantren, tapi saya bisa ngomong bahasa Inggris. Saya pernah mewakili yang di lomba bahasa Inggris. Mulai dari drama, mulai dari lomba dulu itu apa namanya? Ah, pembawa berita seperti presenter itu. Dulu pernah news reader. Nah, kita pernah mewakili anak. Padahal saya cuma tinggal di pesantren, tapi bisa seperti itu. Saya juga tadi mengungkapkan beberapa komik itu ya karena pengaruh positif globalisasi. Saya jadi tahu, oh, jadi di luar dunia pesantren itu ada banyak bacaan. Nah, kalau kita tidak bisa mengontrol itu, minusnya justru hal utama kita sebagai pelajar yang sekolah, madrasah, ngaji, itu malah bisa hilang. Seperti contoh teman saya. Hanya sekali lagi kalau ditanya tentang globalisasi, it's knife. Itu adalah pisau yang matanya dua. Kalau kalian bisa mengontrolnya, kalian bisa gunakan untuk memotong hal yang baik, memotong makanan, memotong memotong wortel, memotong kentang, memotong hal-hal yang memang harus dipotong. Kalau tidak bisa, kalian justru akan melukai diri kalian sendiri dan Jadi sangat sangat wah keren sih Pak, keren banget sih Pak. Jadi kayak globalisasi itu sangat bahaya apabila kita salah gunakan loh. ya sangat Iya sih. ya. Jadi malah sebaliknya apabila kita menggunakannya dengan bijak, malah kita dapat masukan dari dinamika gitu Pak. Iya, betul. Kamu tahu yang namanya game online itu kan sebenarnya sejak 2010 itu sudah ramai sekali yang namanya game online. Bahkan beberapa game online pun itu bisa menghasilkan uang yang banyak. Kita ambil contoh Ismail Sumail. Dia merupakan salah satu player Dota 2 di Dota 2, game Dota 2 game komputer dari India. Di usianya yang ke-16, dia pernah memenangkan namanya TI, The International, TI 4 kalau tidak salah. Itu dengan hadiah kurang lebih 4 juta dolar di usia yang ke-16. Itu pengaruh globalisasi.
cuma 16 tahun main game, tapi dapat duit. Heeh. Selain dapat duit, dia ternyata setelah dibuka lagi papanya, dia juga di sekolahnya berprestasi kok. Itu yang membuat dia juga tertarik untuk bermain game. Itu salah satu dampak positif. Tapi dampak negatifnya bisa kita lihat sekarang. Beberapa anak lebih fokus main gamenya daripada belajar. Bahkan mau berangkat ke pesantren pun, tar dulu Pak, masih pusreng. Itu yang jadi bahaya. Saya juga game loh, saya juga bermain game karena saya juga gengsi seperti kalian. Saya juga menikmati globalisasi itu, tapi yang saya sayangkan adalah beberapa teman saya tidak bisa menyaring diri dari globalisasi. Karena dari efek globalisasi itu meluaskan, kita bisa jadi tahu banyak istilah-istilah, banyak kata-kata baru. Akhirnya terus sekali lagi, kalau globalisasi itu tidak gunakan dengan baik, itu akan bisa yang memperbaiki kita sendiri. Ya, siapa? Jadi pendapat Bang Baik ini kayak seakan-akan memberikan dua sisi gitu, Ya. dari globalisasi. Betul, betul, Oh, betul. kayak seperti yin dan yang gitu, Pak. Yin dan yang boleh hitam dan Hitam dan putih gitu, Pak. Oke, Pak. Kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga aja nih, Pak. Baik. Saya itu pengen opini Bapak nih. Oke. Menurut Bapak ini itu kan Bapak juga kan seorang guru nih profesinya. Nah, jadi itu saya mau bertanya nih Pak, saya seberapa penting tuh Pak peran guru itu dalam membentuk akhlak seorang pelajar itu Pak? Baik. Itu pertanyaan yang sangat baik. Seberapa penting peran guru dalam menumbuhkan akhlak atau peran siswa? Jadi, kalau ditanya peran guru, itu saya jadi teringat Alala. Jadi teringat bait-bait di kitab Alala, bahwa di kitab Alala itu ada lafaz uqaddimu ustadi ngala poyo. Nah, jadi nggak teringat ipet itu. Iya, mohon maaf. Jadi kalau di Alala itu ada bait yang awalnya uqaddimu ustadi. Saya lupa tengahnya. Dan kalau diartikan itu disini ingsun ing guru inimbang disini bopo. Jadi ada kata-kata aku mendahulukan guruku daripada mendahulukan orang tuaku. Karena sesungguhnya orang tua itu nanti hanya mengatur wadah orang tua itu yang mengatur wadah, sedangkan guru itu nanti mengatur isi dari wadah tersebut. Mohon maaf pemirsa, saya lupa ya, maklum udah lama nggak buka anak. Jadi kembali lagi, kalau ditanya seberapa penting, it's very important thing. Alhamdulillah, peran guru dalam menjaga akhlak itu sudah paling penting. Karena sekali lagi, kepada siapa anak mau minta dibimbing kalau tidak kepada guru? Itu kepada orang tua, it's not even worth. Orang tua itu sudah berjuang untuk menafkahi kita, berjuang untuk mencarikan bekal untuk kita, terutama bekal hidup di dunia. Itu orang. Kalau kita masih harus untuk orang tua, kita akan memberikan mereka beban yang double. Kalau kita masih harus membebankan, oh bapak tidak mengajari saya, ibu saya tidak mengajari saya, double. Dan kalau orang dikasih beban double itu tidak berat. Tapi apa sih berat apa ya? Yang namanya guru, itulah di situ perannya guru, di situ menjaga akhlak. Di sini guru. Kita di Eman Nawawi yang mana madrasah kita punya pesantren. Peran guru di sini untuk menggantikan fitur orang tua untuk mengajarkan atau mengisi atau merumat isi dari surat tersebut. Isi di hati, isi di otak. Maka penting sekali bagi guru untuk mengajarkan akhlak, mulai dari hal sekecil apapun. Bagaimana cara guru itu masuk kelas, bagaimana cara itu berbicara, bagaimana cara itu guru itu mengajarkan siswa, itu akan sangat berpengaruh. Bahkan dari cara berjalan pun guru pasti akan ditiru. Nggak perlu sampai cara berjalan, cara bernafas, cara ketika tiba-tiba di tengah jalan bersih. Nanti pasti kita sebagai saya juga pernah menjadi murid. Jadi ketika kita menjadi murid, kita akan tahu yang namanya takril. Bahkan ketetapan, bahkan Nabi itu kan juga punya beberapa takril.
Nah, jadi guru secara tidak langsung itu pasti selain perkataan, perbuatan, takdirnya pun akan ditiru. Kalau kita sering melihat guru kita, misal kita sering lihat guru kita berjamaah, maka kita akan tahu, oh, berarti jamaah itu bagus. Kalau kita sering melihat guru kita bersin, kok ditutup dengan tisu, kok berarti besok kalau bersin ditutup dengan. Kalau kita sering lihat guru kita membuang sampah di tempat sampah, oh berarti harus seperti ini. Jadi bahkan cara berbicara pun itu akan mempengaruhi murid. Oh, ngobrol yang baik itu seperti ini, bicara yang baik seperti ini, yang nggak baik itu selain dari perilaku, itu juga harus dikasih jadi words of affirmation. Asik. Gen Z kan pasti tahu yang namanya words of affirmation. Jadi selain act of service-nya guru, word of affirmation-nya itu juga harus teman-teman juga harus dikasih tahu mulai dari kata-katanya gimana, harus dikasih penegasan, harus diberikan nasihat-nasihat melalui perbuatan maupun itu seberapa pentingnya guru dalam membentuk akhlak Islam kerja. Saya tuh malah kadang kayak tahu enggak gitu Pak. Itu ada guru malah aku mengajarkan muridnya itu buat mencari viewer Pak. Itu kan kayak mencari viewer dan validasi yang lain itu kan melenceng dari akhlak kan Pak. Nah itu malah jerumus kayak ke si Marfu yang itu Pak merugikan murid tersebut Pak. Sometimes tidak semuanya mengarah ke yang buruk. Cari viewer atau cari validasi itu tidak sepenuhnya buruk kok. Yang buruk kalau validasi itu tidak diiringi dengan kualitas dari diri kamu sendiri. Misal saya pribadi, saya seorang gamer, saya juga main game kok. Saya sering main game. Saya kalau main game ya totalitas. Mari kita sombongkan skill game dan biar orang-orang tahu. Ketika saya dulu ikut ekskul English Club, ya kalau memang harus seleksi pakai bahasa Inggris, ya let's show. Mari kita cari apa namanya, kita cari audiens yang banyak biar banyak orang tahu saya ini bisa bahasa Inggris. Sometimes validasi itu tidak selamanya. Yang buruk adalah kalau validasi itu tidak sesuai dengan nilai kamu, tidak sesuai dengan value kamu. Jadi tidak sepenuhnya yang dikatakan guru itu salah. Nah, yang salah kalau kamu cuma mentok, misal saya nggak bisa main game, saya nggak bisa apa-apa. Ah, yang penting cari ketenaran. Nah, cuma cari viewer aja. Cari viewer tanpa memang betul-betul kamu ingin menunjukkan kalau kamu punya bakat, itu yang salah. Jadi kalau kamu memang punya bakat, kalau kamu memang punya something to show, kamu punya sesuatu yang bisa kamu tontonkan, ya udah tunjukkan aja, cari viewer yang banyak. Jadi nggak masalah kalau kamu punya apa namanya, kalau kamu mau cari viewer asalkan tadi kalau kamu memang punya sesuatu yang langsung. Lagian bagaimana mungkin dunia ini akan mengenali kamu kalau kamu tidak menggunakan diri kamu. Oke, saya paham. Nah kan, mustahil pun tidak akan tahu kalau kamu setorannya hatam, kalau kamu nggak hafalan nggak disetorkan. Oke, simple as that. Tuh. Guru nggak bisa kasih kamu nilai kalau kamu nggak bilang pas ditanya nilai kamu, nilainya berapa? Nggak Pak, saya takut dikira validasi dia nilai kamu. Kalau emang kamu saya dapat 10 Pak, oke bagus. Gitu. Nanti kalau kamu udah kasih apa namanya, kalau kamu bukan cari viewer semata, bukan cari validasi semata, tapi memang ada sesuatu yang bisa kamu tunjukkan dan show it. Misalkan itu bermanfaat, it's good for you, itu yang harus to show. Ah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Jadi gini Pak, pertanyaan yang ini tuh kayak kocak sih bahasanya Pak, kocak banget. Jadi kan pelajar kan udah berakal nih, sudah balik, udah mumayyiz, udah bisa membedakan mana yang benar yang salah. Tapi kok ini malah ada misalnya tuh pelajar
yang udah tahu mana yang baik, tapi kok tetap ngelakuin hal yang salah. Itu gimana pendapatnya, Pak? Ini namanya buah gigi dong. Sometimes memang ya kadang itu namanya manusia. Kadang kita udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi karena kita itu punya otak ya ini plus minusnya. Kita punya otak tapi kita punya cara berpikir. Kita bisa memilih. Gitu. Nah, sometimes pilihan kita itu tidak sesuai dengan syariat. Yang harusnya di syariat itu dianjurkan untuk melakukan A, susah nih. B aja gitu loh. Kalau menurut saya terkait pelajar yang seperti itu namanya dia masih belum bisa, dia masih belum bisa menang melawan egonya dia. Ini adalah satu hal yang berat. Ego ini juga menjadi Allah. Kadang kita menjadi pelajar itu juga harus bisa mengalahkan ego kita. Kalau kita tidak bisa kalah sama ego kita, ya jadinya seperti itu. Semua keinginan akan kita. Tapi sekali lagi teman-teman, semua hal yang berlebihan itu tidak baik. Ego, mau bagaimanapun, ego kita itu juga kadang harus dimenangkan demi kebaikan. Kadang harus digalakkan demi hal-hal yang seperti itu nanti. Kalau emang udah tahu ini buruk, ini baik, ya sudah. Cari yang baik saja. Kita cari jalur aman. Kalau masih melakukan hal yang seperti itu, dan dalam kondisi tidak sadar, it's fine, it's okay. Tapi kalau masih melakukan hal yang sama sampai berulang terus, ya cari temu, cerita, selesaikan masalah. Kadang yang bermasalah itu bukan itu menghina, tapi kita yang terus kita cek dari sendiri iya kita cek di sendiri kenapa merasa seperti ini. Lagi kita tuh kalau mau susah ngelakuin hal salah, itu kita harus kayak memang sepatu kalau misalnya salah, padahal di hadapan yang benar kan. Nah, tapi kayak saya tuh punya timbul gimana? Jadi itu kayak tubuh saya tuh malah kayak kehilangan arah. Padahal saya tuh udah tuntun dia berperilaku baik. Itu kecil. Tapi ya gimana lagi Pak, kayak udah tutup hati deh Kak. Oh, Ya itulah Pak. kalau kalau hal yang itu kalau hal yang seperti itu nanti yang penting kita udah usaha aja. Beberapa orang itu memang bisa olahraga. Beberapa orang itu bisa kita bantu. Beberapa orang itu bisa kita perbaiki. Karena itu berat, maka ada beberapa hal juga yang tidak bisa kita tolong, beberapa hal yang tidak bisa kita bantu, dan ada beberapa hal yang tidak bisa kita perbaiki. Kalau memang teman kamu kondisinya seperti itu, ya mari kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang penting kita udah berusaha. Ya udah kita langsung masuk pertanyaan yang terakhir aja nih Pak. Oh, udah yang terakhir. Iya Pak, udah Pak. Oke. Cuman 5 pertanyaan doang tadi Pak. Oke, siap. Jadi gini Pak, harapan Bapak untuk generasi pelajar di masa depan itu seperti apa Pak? Pertanyaan menarik. Harapan ya. Iya Pak, harapan. Kalau melihat harapan saya sebagai pelajar, jadi saya ingin flashback dulu. Saya dulu belajar di bangku SD, kemudian menuju bangku madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, kemudian menyelesaikan pendidikan tinggi. Hampir setiap berita yang saya lihat di TV, yang saya lihat di media itu, setiap tahunnya itu tidak lepas dari yang namanya anak-anak kesulitan untuk meraih pendidikan. Jadi selain itu juga akhir-akhir ini banyak sekali kasus pelajar-pelajar kita di negara kita Indonesia yang sering sekali mereka kadang terlibat beberapa kenakalan remaja yang sudah over dan tidak dikontrol, mulai dari kadang mereka ikut-ikutan apa itu begal-begalan, Begal-begal gitu Pak. ternyata begal-begal itu masih anak SMP, beberapa juga terjerat ternyata tertangkap basah melakukan
penyalahgunaan narkotika, beberapa tertangkap penyalahgunaan alkohol, beberapa tertangkap dan lain sebagainya. Maka kalau ditanya harapan saya ini agak deep, agak dalam. Harapan saya kepingin pelajar di Indonesia, di negara kita ini semuanya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi usia berapapun ya sesuaikan dengan jenjangnya. Kalau memang dia berusia pendidikan dasar SDMI, semoga dia bisa mendapatkan pendidikan SDMI-nya yang layak. Kalau dia SMP, dia SMA, dia usia mahasiswa, saya berharap yang pertama itu. Yang kedua, setelah mendapatkan pendidikan itu, saya harap mereka juga bisa mengamalkan apa yang sudah mereka pelajari. Jadi mulai dari pelajaran basic baca tulis sampai ke hitungan numerik, itu saya harap mereka bisa mengamalkan itu. Karena kalau dua hal ini sudah terpenuhi, ketika mereka sudah mendapatkan pendidikan yang layak, dan kemudian mereka bisa mendapatkan ilmu dan juga mengamalkannya, maka nanti yang ketiga akan terwujud, yakni mereka bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi orang di sekitarnya, lebih luasnya, bagi negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga bagi generasi pelajar berikutnya. Mungkin untuk harapannya itu. Oke, Pak. Jadi harapan Bapak itu kayak mengarah kepada kualitas yang akan datang gitu. Ya, Oh, kualitas yang akan datang. Jadi agar tadi yang seperti yang kita bahas di awal, mulai dari beberapa kenakalan remaja, mulai dari efek samping globalisasi. Tentu kalau hal ini dibarengi dengan pemuda ataupun pelajar yang memang kuat dalam belajar, mereka kuat ataupun mereka bisa mendapatkan ilmu dan mengamalkannya, tentu globalisasi tidak akan menjadi hal yang mengerikan, tapi justru akan menjadi hal yang bisa menguntungkan itu tadi. oke, Pak. Kayaknya sampai di sini dulu, Pak. Sudah selesai? Udah selesai, Pak. Oke. Oke, Pak. Baik, cukup sekian teman-teman sekalian. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Dan juga bisa mendapatkan hikmah baiknya. Amin. Terima kasih Pak Nawa dan Ya. teman-teman sekalian. Sama-sama. Sampai di sini Sama-sama. dulu saja. Goodbye, see you next time di podcast Bonsai Manawa selanjutnya. Saya sebagai pembawa materi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tetap. Anda membawa materi. Salah Pak. Materinya Cek, saya. cut. Oh. A few moments later. Jadi cut. Tadi gimmick ngono lho. Allah. Ya udah, cukup sekian ya teman-teman. Maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.